Di nama Tuhan, shalom. Kurang bersemangat, shalom. Di pagi hari ini kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, kalau kami ada dalam keadaan baik, sehat ya Bapa, itu semua karena pertolongan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada dapat kami balas dan kami lakukan selain kami datang Tuhan membawa kehidupan kami di dalam mesbah-Mu Tuhan. Ingin kami persembahkan sebagai persembahan kudus berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus datang beracara di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami ya Pak. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus berkarya Tuhan. Supaya sebentar ketika kami pulang ya Bapak, kami membawa kemenangan, kami membawa jawaban daripada Tuhan, membawa sukacita yang besar daripada Tuhan. Berkati kami semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan di pagi hari ini ya Bapak. Setiap kuasa kegelapan iblis yang dengan caranya Tuhan ini mengganggu ibadah kami, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan sudah halalkan semuanya itu. Dan biarlah kami penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah, memuji memuliakan Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memilih setiap kami Bapa. Engkau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan.
kita akan mendengarkan kesaksian dari Komsel Galilea. Pujian yang sangat sungguh luar biasa. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dengan penuh kasih saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mulialah namamu, Yesus.
padamu. Kami terlalu percaya Tuhan, Kau terlalu sanggup untuk memberi pertolongan bagi kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, kami percaya Allah terlalu sanggup untuk memberi kami jalan keluar, untuk memberi kami kekuatan, untuk menyertai kami sehingga kami dapat melewatinya dan dapat menghadapinya. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Tuhan, pilih kami semua, layakkan setiap ibadah kami, layakkan setiap persembahan kami menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami mau mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Roh yang kudus, kami menghormati dan menghargai kehadiran-Mu hari ini, saat ini. Karena itu mari berdaulat bagi kami dan mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Dan firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya dengan kekuatan hikmat yang datangnya daripada Roh yang kudus, kami dapat memahaminya dan mengerti, bahkan sampai kami dapat melakukan firman Tuhan karena Engkau ya Roh Kudus. Karena itu kami berserah penuh kepadamu. Terima kasih, awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan ada dalam kedaulatan Tuhan, sehingga kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Saudara, karena kita ada pada hari ini ya. Tentunya karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Satu minggu kita ada dalam kesibukan dan aktivitas kita masing-masing, dan puji Tuhan kita dipertemukan lagi oleh Tuhan di tempat ini. Kita beribadah, dan setiap kali kita beribadah saya berharap kita memohon dan meminta pada Tuhan biar ibadah kita tidak pernah menjadi sia-sia. Itu harapan kita beribadah. Dan biarlah setiap kali kita beribadah itu bukan karena rutinitas sebagai orang Kristen, ya, tapi jadikanlah ibadah itu sebagai satu persembahan kita, ya, kepada Tuhan yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya ibadah yang motivasi seperti ini maka akan mendatangkan berkat dalam kepengiringan kita pada Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya berkat-berkat itu akan kita alami dalam hidup ini. Puji Tuhan, minggu kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini ya saya tidak perlu mereview firman Tuhan minggu lalu, karena Bapak Ibu bisa lihat di YouTube gereja ya. Dan Bapak Ibu bisa ulang-ulang dengar Saudara ya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke 17 ya. Kita akan lihat Lukas pasal 17 ya. Haleluya. Kita baca satu ayat saja. Haleluya ya. Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5. Satu ayat firman Tuhan saja kita akan baca ya. Dan ini firman ini menjadi sebuah koreksi ya bagi kita sebagai orang percaya. Lukas pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5. Karena ini cuma satu ayat, saya rindu kita baca secara bersama-sama ya. Pada hitungan yang ketiga, pastikan Bapak Ibu sudah membukanya melalui Alkitab fisik, melalui Alkipon ya. Apalagi ya, Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah dapat semua? Oh ya, sudah dibantu juga oleh multinet. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Jadi
luar biasa, saya waktu ada hal yang Tuhan bukakan kepada saya tentang rasul-rasul ini. Pada saat Tuhan Yesus mengajar beberapa nasihat atau memberikan masukan-masukan kepada murid tentang nasihat-nasihat. Nah, pada ayatnya yang ke-5, perhatikan baik-baik. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Haleluya. Karena itu saya kasih tema khotbah firman Tuhan pagi hari ini, yaitu meningkatkan kapasitas iman. Bayangkan rasul saja, dia tidak puas iman yang ada padanya. Tapi dia minta sama Yesus kalau boleh upgrade iman. Artinya bahwa kalau kita punya iman cuman biasa-biasa, maka yang kita dapatkan pasti yang biasa. Haleluya. Makanya kita harus punya iman yang sekarang ini sudah baik, sudah bagus. Tapi sebagai seorang gembala, saya ingin mengajar kita supaya mari kita upgrade, tingkatkan iman yang ada pada saudara dan saya. Saya tidak bisa bayangkan rasul saja, yang setingkat rasul saja, dia masih minta sama Yesus, Guru, tambahkanlah iman kami. Haleluya. Artinya bahwa menurut saya, kalau saudara dan saya hari-hari ini ada iman, apakah Anda puas dengan iman yang ada pada Anda hari-hari ini? Haleluya. Ini setingkat rasul, Pak. Luar biasa. Setingkat rasul masih minta sama Yesus, kalau boleh tambahkanlah iman. Ibarat jaringan seluler, kalau kita masih punya jaringan masih 3G, kita mau upgrade jadi apa? 5G. Saudara tahu enggak kenapa jaringan seluler 3G mau di-upgrade oleh perusahaan ke 5G? Alasannya apa? Kenapa harus di-upgrade, dinaikkan ke 5G? Tahu enggak alasannya? Supaya apa? Lebih? Haleluya. Iman juga seperti itu. Haleluya. Amin. Kita kadang-kadang mau pingin besar, tapi iman tidak pernah di-upgrade. Haleluya. Iman cuman begitu-begitu saja. Setingkat rasul masih minta sama Tuhan, kalau bisa tambahkanlah iman kepada kami. Saudara tahu ya, salah satu dari cerita ini, salah satu alasan kenapa minta itu menghadapi, coba saudara baca ayat berapa? 4 ya. Bahkan jikalau ia berbuat dosa ini terhadap dengan menghadapi masalah orang yang membuat saudara dan saya bisa menerima dia. Betul enggak? Berat bagi rasul, berat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Engkau harus, garis bawahi, engkau harus mengampuni dia. Bayangkan, bagi murid Yesus menurut saya ini berat. Sampai dia bilang gini, Tuhan, untuk menghadapi masalah ini harus tambah iman. Haleluya. Untuk menghadapi, mau mengampuni orang yang menyakiti kita, mau mengampuni orang yang bikin kita kecewa, mau mengampuni orang yang sudah mengkhianati kita, mau mengampuni orang yang menipu kita, mau mengampuni orang yang bikin saudara dan saya
Itu butuh iman yang harus di-upgrade. Amin. Kenapa orang sulit mengampuni? Biasa cuma di kata-kata saja. Saya sudah mengampuni. Buktinya mana? Haleluya. Rasul bilang, tambahkan iman kami supaya bisa hadapi masalah itu. Supaya bisa hadapi yang tadi itu, yang di ayat 4. Haleluya. Atau di sini sudah imannya sudah mantap. Sebelah kanan ini, kalau orang bikin saudara seperti Habakuk kemarin, apa bisa seperti Habakuk? Haleluya. Habakuk bilang begini, meskipun semua mengecewakan, ladang tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbunga, di babi mati, di kandang sapi mati, tapi dia bilang, aku tetap beria. Bisa? Kalau tidak di-upgrade iman, pasti tidak bisa. Haleluya. Amin. Tidak bisa. Haleluya. Habakuk berapa kemarin? Habakuk pasal 3 ayat 11. Coba baca ayat itu. Saya ingin kita baca ayat itu jemaat. Habakuk pasalnya 3 ayat. Ya, multimedia bantu. Ya, sebelum kita lanjut. Habakuk pasalnya yang ke-3 17-18. Ya. Yang sudah dapat baca. Habakuk 3 ayat 17. Ya. Sekalipun pohon tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau, mati semua di kurungan, di kandang kosong. Namun aku akan, adakah di antara saudara yang susus orang seperti Habakuk terus dia bilang begini, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ini kosong ini. Tidak ada apa-apa. Tapi puji Tuhan. Ini berat. Haleluya. Orang sok kecewakan kita, bantu orang yang kita bantu kecewakan kita lagi. Bukan kecewa, dia hianati kita lagi. Terus Anda bilang, segala puji syukur. Berat kalau Anda tidak upgrade iman Anda. Seperti Rasul, tambahkanlah iman kamu. Untuk hadapi model begini Pak, perlu iman harus ditingkatkan. Makanya saya tulis meningkatkan kapasitas iman kita. Bilang kiri kanan, jangan iman biasa-biasa saja. Iman kita harus luar biasa, saudara. Amin. Haleluya. Pertanyaannya bagaimana supaya iman itu bisa di-upgrade? Ibarat seluler dari 3G ke 5G. Haleluya. Saudara tahu alasan kenapa, salah satu juga alasan kenapa pindah 5G? Biar lebih cepat. Mau doamu cepat dijawab? Iman di-upgrade. Haleluya. Bagaimana kita iman biasa-biasa, iman masih 3G? Ya, tunggulah. Orang kalau sudah punya seluler 5G, dia cepat. Tidak, apa orang bilang? Lemot. Haleluya. Pak, saya sudah berdoa 20 tahun, belum Tuhan jawab. Lemot. Bagaimana mau dijawab? Lemot. Haleluya.
Dia syukur lagi kalau lemot. Pas tiba-tiba ada masalah terus jaringan mati. Ya, haleluya. Terputar-putar begini ya. Tunggu-tunggu, kenapa belum muncul-muncul? Ya, cek imanmu. Haleluya. Rajin berdoa enggak? Rajin baca firman Tuhan enggak? Rajin gereja enggak? Rajin berbuat baik enggak? Praktekkan kasih enggak? Masih suka dendam enggak? Itu dicek semua. Haleluya. Rajin memuji Tuhan enggak? Lebih memilih memuji Tuhan atau lagu dunia? Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strom pu anak Nona Niko. Om Strom yang biasa amal jalan lubang tuko. Kita ini mau iman. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tingkatkan kapasitas iman kita. Bobotnya harus berat, bobotnya itu harus berisi. Dengar baik, makin besar imanmu, makin besar pula mujizat yang kau alami. Jangan pernah mimpi mujizat besar terjadi dalam hidupmu kalau imanmu hanya biasa-biasa. Amin. Haleluya. Lihat orang, wah harus iman. Saya ajar jemaat untuk beriman besar. Haleluya. Kita harus punya iman besar. Amin, saudara. Tambah-tambahkan, tambah terus. Nah, bagaimana? Pertanyaannya, supaya kita bisa punya kapasitas iman yang luar biasa. Haleluya. Yang pertama, mari kita lihat. Haleluya. Yang pertama, untuk kapasitas iman itu bisa naik, saya temukan firman Tuhan itu Roma 10 ayat yang ke-7. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan Roma pasal 10 ayatnya yang ke-7. Apa kata firman Tuhan di sana? Itu sebabnya tadi saya katakan ini salah satu poinnya. Kita bisa meningkatkan iman kita. Roma pasal 10 ayat yang ke-7 di sana dikatakan jelas sekali kalau sudah perhatikan firman Tuhan. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu tidak akan pernah naik Bapak Ibu Saudara kalau saudara lebih banyak dengar kabar buruk, lebih banyak dengar gosip, lebih banyak dengar berita-berita hoax. Nggak bisa, saudara. Iman itu yang saya tahu dari kebenaran firman Tuhan Roma 10 ayat yang ke-7 timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya begini, saya mau beritahu buat saudara. Buka telinga untuk hal-hal yang rohani. Sebab iman tidak pernah muncul dari acara-acara motivasi, acara-acara sekuler, ikut acara ini, ikut acara itu, enggak. Tapi Alkitab memberi catatan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Kita tidak akan kuat kalau yang masuk di telinga kita tiap hari itu cuma gosip, berita-berita buruk, keluhan-keluhan, dan lain-lain, saudara. Tapi kalau firman setiap hari, mari kita dengar firman Tuhan. Kalau Anda sudah malas dengar firman Tuhan, tolong saya mau beritahu, perbanyak ibadah. Karena di ibadah situ Anda bisa dengar firman. Bayangkan Anda sudah malas dengar firman di rumah, terus Anda malas ibadah, apa yang Anda dengar? Mau berharap melihat sesuatu yang besar dalam hidup ini, iman kita cuma biasa-biasa. Haleluya. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kapasitas iman itu
mirip orang yang gym. Pernah lihat orang gym? Nah, orang untuk memperbesar apa? Otot, makin dia angkat yang berat, ototnya makin besar. Iman itu seperti itu. Haleluya. Kalau mau kita punya iman yang besar, maka perbanyak dengar firman, perbanyak ibadah, perbanyak doa, karena itu gym rohani kita. Amin. Apa sih gym rohani anak-anak Tuhan? Yaitu haleluya, dengar firman. Terus kalau dengar firman Tuhan, jangan dengar firman Tuhan yang ringan-ringan saja. Kalau dengar firman Tuhan, puji Tuhan, berkat lagi. Pendeta khotbah berkat, puji Tuhan. Itu ringan, harus terima yang Anda tersinggung baru bilang, ini baru namanya berat ini. Bukan kalau tersinggung langsung, minta maaf ya, saya kencing dulu. Haleluya. Orang kalau tersinggung dengar firman Tuhan, dia alasan. Buka gula-gula. Wah, ada ini. Haleluya. Tapi kalau dia dengar firman, tidak tersinggung, mata melek dia. Harus firman yang berat. Ingat Alkitab, Paulus pernah bilang begini, jangan kasih makan jangan kasih minum susu terus. Perlu makanan keras. Supaya apa? Supaya kita kuat, dewasa. Haleluya. Jadi kita harus, cara untuk kita punya iman bisa naik. Kapasitas iman kita itu jadi iman yang seperti rasul-rasul. Mereka minta, tambahkanlah iman pada kami. Karena kalau cuma iman biasa-biasa yang dimiliki oleh rasul, mereka tidak bisa hadapi kasus seperti yang Yesus jelaskan. Bayangkan Yesus jelaskan, kalau ada saudaramu yang buat kesalahan, lalu kemudian dia berapa kali? 7 kali datang. Dan dia bilang menyesal. Tuhan bilang, kamu harus ampuni dia. Bisa enggak kita begitu? Haleluya. Kita baru enggak baku cocok saja. Bicara enggak baku cocok saja bilang, tidak. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk supaya kita punya kapasitas iman itu naik, maka yang pertama saya catat tadi, yaitu kita harus banyak dengar firman Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kau harus banyak dengar firman Tuhan. Banyak dengar firman Tuhan. Haleluya. Bila perlu kalau di mobil, di motor, tolong setel tuh HP itu, kalau yang pakai headset itu, setel dengar firman. Setel supaya di atas motor lagu ada tulis. Ada lagu, ada dengar lagu. Haleluya. Jangan media sosial yang Anda buka bukan bagaimana yang kita dengar ya lagu macam tadi itu. Saya kemarin lihat ada Facebook juga. Muncul begini, pemimpin pujian dia suruh menyanyi Veronica. Haleluya. Tapi itu tidak sengaja. Dia bilang, Papi, kami tidak sengaja itu. Bukan kami yang upload. Haleluya. Luar biasa. Dong langsung mengaku dan bertobat, puji Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kemari. Dan saya mau kasih tahu. Ibarat tadi saya katakan, kalau kita punya iman besar dan ditambahkan oleh Tuhan, kita bisa menerima orang, bisa menerima siapa saja apa adanya. Karena iman. Bisa menerima orang dengan segala kekurangannya. Haleluya.
Jadi itu yang pertama. Meningkatkan kapasitas iman kita itu penting sekali. Yang pertama, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Karena iman itu cuma datang dan timbul dari pendengaran firman Kristus. Haleluya. Yang kedua, kapasitas iman kita itu akan naik atau bertambah. Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya ingin kita baca. Saya tulis di sini, kapasitas iman naik lewat ujian. Haleluya. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 2 yang 4 ini menceritakan tentang poin ini, saudara. Kapasitas iman kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, poinnya supaya kita punya iman itu menjadi iman yang luar biasa, iman yang besar, terjadi peningkatan iman kita, tidak punya iman yang biasa-biasa saja. Yang kedua saya catat yaitu harus kita berani melewati semua ujian. Jangan takut terhadap ujian. Haleluya. Kita tidak boleh takut terhadap ujian. Tidak ada orang yang jadi kuat kalau tidak membiasakan pikul atau angkat beban. Haleluya. Kita tidak ada orang yang menjadi kuat kalau dia tidak biasakan. Contoh, Anda tidak mungkin angkat. Saya sudah cek, ya. Saya ini bisa. Kemarin saya bikin tangga yang panjangnya sekitar 6 meter. Karena saya sudah terbiasa angkat berat, tangga yang 6 meter saya angkat sendiri bisa. Terus saya bilang Arya, ambil tangga bawa ke situ. Dia bilang apa? Papi berat sekali. Karena dia tidak biasa. Haleluya. Kalau kita sudah biasa, pasti kuat. Haleluya. Kita ini mau iman sebesar biji sesawi untuk pindahkan gunung. Kita kan, Tuhan Yesus pernah bilang sama murid-murid, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan apa? Gunung. Coba lihat ayat itu, saudara. Saya ingin kita lihat ayat itu. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat yang ke-20. Kita perhatikan apa kata Tuhan Yesus ya. Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini yang saya bilang iman. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada penyakit. Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata, hai gunung persoalan, pindah dari tempat ini, pindah dari hidup saya. Bisa pindah enggak? Bisa. Kita ini saudara, iman, mau punya iman atau ada punya iman, tapi tidak mau terima gunung. Tuhan, kalau boleh jangan ada gunung ini. Kalau boleh jangan ada gunung itu dalam hidup ini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada gunung dalam hidupmu hari-hari ini, Anda harus bilang, Tuhan terima kasih. Karena gunung ini akan membuat saya naik iman saya. Amin. Haleluya. Coba lihat kiri kanan.
gunung apa yang sedang dia pikul. Haleluya. Ada pikul gunung apa dia? Yang penting jangan gunung Kalabat. Gunung ini ibarat masalah. Gunung ini ibarat persoalan. Gunung ini ibarat sakit penyakit. Bisa enggak kita pindahkan gunung itu? Atau setiap kali sakit, yang dia ingat bukan iman kepada Tuhan, tapi yang dia ingat dokter. Begitu dia saya. Sakit sini, pergi dokter. Sakit kaki, pergi dokter. Sakit mata, baru Tuhanmu di mana? Imanmu di mana? Haleluya. Number one harus Tuhan. Kita enggak sakit gigi, mentang-mentang ada BPJS, mentang-mentang tidak bayar, apa-apa langsung dokter. Asam urat naik, obat 3 macam. Tolong berikan saya obat 3 macam. Saya juga heran, obat 3 macam itu apa? Saya tanya, obat 3 macam apa? Saya tidak tahu, tapi dia bilang 3 macam saja. Ini namanya buta pimpin buta. Haleluya. Kita imannya mana? Makanya rasul-rasul minta tambahkan iman. Untuk hadapi gunung perlu iman. Kadang-kadang kalau saya Yesus, saya ini suka. Kalau saya Yesus, saya tersinggung dengan kelakuan manusia akhir zaman ini. Begitu sakit, yang dia pikir bukan Tuhan. Yang dia pikir obat dulu. Satu hari minum obat tidak mempan, dokter. Coba kau datang duduk di kaki Tuhan. Tuhan. Kemarin saya ikut ibadah di Yudea. Baru Ibu Parangan bersaksi. Dia sudah kasih tahu anak-anaknya mau berangkat ke Bandung. Untuk apa? Check up mata. Karena apa? Karena mata perih. Sakit. Dia bilang sama saya sakit. Jadi saya harus berangkat. Oh ya sudah, kapan berangkat? Hari Kamis berangkat. Hari Kamis berangkat, hari Senin atau Selasa saya ke rumah. Haleluya. Ya Anda sudah tahu kalau mama mau berangkat, kalau saya datang ke rumah Anda sudah bisa pastikan apa maksud dan tujuan itu. Saya berdoa, sudah pulang. Cek begini hari Jumat, ada. Baru saya dengar kesaksian. Dia berlutut jam 3 subuh. Dia berdoa, Tuhan, tolong. Sudah tahu, yang tadinya sakit, sudah tidak sakit. Batal ke Bandung. Itu. Cari Tuhan dulu. Amin. Ada apa-apa doa. Cari Tuhan dulu, itu nomor 1. Jadi tidak jadi berangkat ke Bandung. Saudara tahu, dengan tidak berangkatnya ke Bandung, maka uang kurang lebih 20 juta tidak keluar. Dengan Tuhan itu gratis. Amin. Haleluya. Baru Mama Bel, nanti saya kasih kembali kamu punya uang ya. Haleluya. Saya dalam hati, oh kembali uang kah? Puji Tuhan. Loh, bayangkan kalau beli mama tidak cari Tuhan, ya uang pasti keluar. Uang keluar. Tapi dia bersaksi. Jadi orang Cina bilang setan itu kalau lihat uang dia bangun. Nah, kebetulan ada ongko ini. Jadi saya waktu dia bilang mau kasih kembali uang, langsung spontan puji Tuhan. Haleluya. Coba. Itu orang yang cari Tuhan. Amin saudara. Ini saya bersaksi bukan tidak ada orang, ada orang ini. Jadi jangan ada bilang, ini tipu-tipu, ini ada orang ini.
Haleluya. Luar biasa. Beda lagi dengan Pak Roy. Pak Roy, saya bilang berobat. Malah saya yang suruh malah. Berobat. Karena memang ada sakit penyakit, kita hanya berdoa, Tuhan bekerja. Tapi ada dengan cara melalui dokter, baru Tuhan bekerja. Tuhan bekerja melalui itu. Jadi sakit itu untuk kemuliaan Tuhan. Pak Roy lama beriman, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, iman. Mungkin ini karena faktor iman masih 2G. 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun? Saya tidak tahu berapa tahun Pak Roy punya pergumulan itu. Berapa tahun Pak? 6 tahun. Haleluya. Baru kemarin pergi. Saya bilang ini mirip ibu gembala. Kista 5 tahun dia simpan di perut. Jadi orang pikir ibu gembala waktu itu hamil 8 bulan kan. Tapi waktu dia bilang saya cuma amin. Ibu hamil kah? Amin. Padahal kasih keluar kemarin waktu operasi kasih keluar hampir 4 kilo kistanya. Haleluya. Apakah Tuhan tidak bekerja? Memang ada cara-cara Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, kalau kita punya iman mau naik, dengar baik. Saya catat di sini, harus kita berani lewati setiap ujian. Haleluya. Jangan kita menghindar dari ujian. Haleluya. Amin Saudara. Bilang kiri kanan, harus berani lewati ujian. Haleluya. Ada filosofi pelaut, dia bilang begini, pelaut yang tangguh dihasilkan oleh ombak yang besar. Jadi untuk mendapatkan pelaut yang tangguh, yang hebat, terus dia cuma berani hadapi itu ombak, gelombang, ya, jadi dia perlu hadapi ombak yang besar, baru dia bisa menjadi seorang pelaut yang tangguh. Setiap ada ujian, dengar baik, jangan bilang, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kasih saya masalah ini? Jangan. Haleluya. Tapi kita harus bilang, Tuhan mau upgrade imanku lewat masalah ini. Amin. Jangan tanya kenapa. Jangan tanya di mana Tuhan, kenapa begini? Tidak boleh. Kita harus bilang, Tuhan, saya percaya iman saya akan menjadi iman yang luar biasa melalui masalah ini. Amin Saudara. Bilang kiri kanan, saya siap tahin, saya siap hadapi ujian. Bilang, saya siap hadapi ujian. Makin besar ujian, makin besar iman. Haleluya. Jadi jangan sampai orang datang minta ampun di saudara. Mami, saya minta maaf. Dia masih jauh sudah cium dia punya bau aroma. Siapa yang datang? Tutup pintu. Haleluya. Tidak bisa. Itulah ujian, saudara. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir. Saya kasih contoh tadi, ya kenapa, kenapa saya kasih contoh soal Daud dan Goliat. Saudara tahu kenapa Daud itu bisa mengalahkan Goliat? Karena ternyata Daud itu sudah terlatih melawan binatang-binatang buas. Itu. Daud sudah terlatih menghadapi binatang buas selama dia jadi gembala di padang.
Haleluya. Selama dia jadi gembala domba, ya, dia udah terlatih hadapi singa, binatang-binatang buas. Makanya dia bisa kalahkan siapa? Goliat. Dan dia mengalahkan Goliat sebenarnya itu hanya cara Tuhan untuk mengangkat karir dia menjadi raja orang Israel. Jadi sebelum dia kalahkan Goliat, Goliat itu hanya cara Tuhan supaya dia bisa jadi raja. Tapi sebelum dia kalahkan Goliat, dia sudah dilatih di mana? Di padang gurun. Waktu dia jadi seorang gembala. Ini dia. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ada ujian, ada masalah, ada persoalan, mari kita hadapi. Siapa tahu ujian terakhir, saya ingat Pak Evan ini. Dia bilang sama saya begini, Pak, saya tidak naik lagi. Stop sudah. Karena dia menghadapi masalah itu sumbak lain. Dulu semua pukul, semuanya baku pukul di atas. Sampai dengan sudah. Ibadah di sini bilang, saya tidak mau naik lagi. Karena daripada saya bakalai, daripada saya tumbuh orang, saya bilang apa? Itu ujian terakhir. Kekuatan iblis dia sudah kasih. Jadi saya mau bilang kau naik, setelah ini sudah tidak ada masalah lagi. Dia naik. Nama Musa mau bakalai dan dia nama Musa. Dia bilang, aduh saya semua tindih saya daripada saya bikin masalah, saya sudah tidak usah naik. Saya bilang tidak. Itu cara iblis terakhir untuk mau melemahkan. Supaya kau mundur. Jadi tidak boleh. Besok naik. Naik. Sudah tidak ada masalah. Sampai terima SK kemarin. Haleluya. Jadi ujian itu harus. Kita harus hadapi. Amin saudara. Haleluya. Sama lagi dengan contoh saya kasih lagi soal Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai. Saudara, Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai yang diperintahkan Musa untuk cek tanah Kanaan. Ini saya mau kasih tahu buat saudara, Yosua Kaleb dengan 10 pengintai soal kapasitas iman. 10 pengintai pergi sama-sama dengan Yosua dan Kaleb. Tapi waktu pulang, kabarnya beda. Ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Kenapa kabarnya beda? Padahal yang diintai tempat yang sama. Yaitu tanah Kanaan. Tapi berbeda info. Yang 10 bilang begini. Jangan coba-coba. Orang pasti mati. Karena di sana orang-orangnya besar-besar. Itu 10 orang bilang begitu. Terus Yosua dan Kaleb datang. Dong bilang apa? Sama Musa. Bisa. Kita bisa kalahkan mereka. Ini yang saya bilang beda iman. Kapasitas iman berbeda. Coba kita lihat ayat itu. Saya ingin kita biar kita tidak. Bilangan pasalnya yang ke Bilangan pasal 13 ya. Coba kita lihat ayatnya biar kita paham orang yang beda kapasitas iman. Bilangan pasalnya yang ke-13 ayatnya 25 sampai 31. Kita lihat firman Tuhan ini. Bilangan pasal 13 ya, ayat 25 sampai 31. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Lanjut. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat orang Israel pada saat itu dan Musa dan Harun. Terus memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Lanjut. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk di negeri. Kemana kau suruh? Kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Dan inilah hasilnya. Terus, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Juga keturunan
Enak, itu keturunannya itu orang yang besar-besar, tinggi. Telah kami lihat di sana. Terus, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ya. Terus, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu dan di hadapan Musa katanya, tidak. Bayangkan, ini beda iman. Tidak. Kita akan maju dan menunduk negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Haleluya. Orang yang beda iman seperti itu. Yang pengintai yang 10, mereka kasih informasi mengecewakan. Jangan. Tapi Yosua dan Kaleb lain, saudara. Lebih jelasnya kalau sudah lihat di Bilangan pasal 14. Tambah lagi, Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-6. Ya. Bilangan pasal 14 ayat 6. Apa dikatakan di sana? Coba perhatikan. Tetapi Yosua bin Nun, Yosua anak Nun, dan Kaleb anak Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya lanjut dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami sudah lalui untuk diintai itu ada luar biasa baiknya. Terus, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bayangkan, saudara, kabar yang beda disampaikan kepada bangsa Israel dan Musa dan Harun. Itu karena beda kapasitas iman. Jadi orang yang beriman, kalau ditanya, Pak, ini kira-kira bagaimana? Dia akan kasih jalan. Pak, harus begini. Kalau yang ditanya sama orang yang tidak beriman, dia bilang, aduh, lebih baik kau mundur sudah. Kalau saya waktu Pak Evan bilang begitu, saya sudah bilang, Pak Evan mundur sudah. Daripada kau bakal mundur. Kau hadapi Musa, ini Musa dunia, ini bukan Musa. Kalau saya jawab begitu, Pak Evan apa? Haleluya. Ada banyak anak Tuhan di sini datang lapor, Pak. Ini. Saya kasih kesaksian salah satu lagi, Pak Ishak. Waktu saya kasih tahu, dia datang sama saya, dia telepon, aduh Pak Gembala, kenapa? 500 1 bulan. Kan waktu saya tawarkan, saya bilang, Pak Ishak, mau ndak kerja ini? Dia pemata kan cuma lihat yang 500, tapi saya ini lihat jauh ke depan, beda iman ini. Dia iman cuma lihat 500, ndak cukup. Pak Gembala, masa saya mau kerja baru 500, lebih baik saya ojek bisa dapat lebih. Waktu itu bisa tanya orangnya, ada depo bini di sini. Terus saya bilang, terserah kau mau dengar saya yang berkata-kata atas dasar iman, atau kau yang... Saya bilang, kalau sampai besok nak kasih tahu, saya ganti orang. Pagi-pagi dia datang. Saya sudah pikir-pikir dan lain sebagainya. Saya ikut Pak Gembala, berangkat kerja. Tiap bulan terima berapa? 500. Berapa tahun kemudian dia diangkat jadi pegawai negeri. Coba, kalau dia pilih jadi apa? Ojek? Jadi apa dia? Ini beda iman. Kadang-kadang orang itu imannya lihatnya sekarang. Jangan lihat sekarang, lihat. Haleluya. Jadi saudara, kalau ada orang mau kasih tahu sesuatu, cek. Ini dia punya pandangan iman atau bukan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hadapi setiap ujian dengan iman. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, meningkatkan kapasitas iman. Yang ketiga, haleluya. Yang ketiga saya catat di sini, kapasitas iman naik lewat ketaatan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih,
kapasitas iman kita itu naik lewat ketaatan. Setiap kali Anda mentaati perintah Tuhan, imanmu naik. Haleluya. Jadi kita harus menjadi orang yang taat pada firman Tuhan. Yakobus 2 ayat yang ke-7. Ya. Alkitab berkata dalam Yakobus 2 ayat yang ke-7, kalau kita perhatikan, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau sudah lihat Yakobus 2 itu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita beriman harus disertai dengan ketaatan. Itu iman pasti naik. Bagaimana iman mau naik? Kita tidak pernah mentaati. Haleluya. Kita tidak pernah mentaati. Saya catat di sini, iman sudah besar, tapi tidak pernah dipakai untuk ketaatan. Itu sama dengan iman sudah 5G, tapi tidak pernah download. Haleluya. Itu sama dengan bohong. Atau Anda punya handphone sudah punya iCloud-nya 1 terabyte, Anda cuma download 1 lagu. Terus yang 900, haleluya. Lebih itu untuk apa? Abraham disebut bapak orang beriman bukan karena dia percaya saja, tapi dia taat. Meskipun dia tidak tahu kemana arah tujuan, dia cuma taat saja. Waktu Tuhan perintahkan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, dia tidak tahu kemana kan? Tidak tahu, tapi dia pergi saja. Itu namanya taat, saudara. Jadi iman kita kalau mau naik kapasitas harus taat. Kalau Tuhan perintahkan ini, lakukan. Firman Tuhan perintahkan ini, lakukan. Ya. Apa saya catat? Coba lanjut. Ya. Haleluya. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, lakukan walau sakit. Itu kita naik level. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, ya ampuni. Waktu kita taat, itu bukti bahwa Anda punya iman, punya kapasitas. Akan naik bobot imanmu. Haleluya. Tuhan suruh apa lagi? Tuhan suruh perpuluhan taat. Walau keuangan kurang, itu naik level. Kita kan kadang kasih perpuluhan kalau pas cukup. Haleluya. Pas cukup, kasih perpuluhan. Kalau tidak cukup, haleluya, tidak kasih. Haleluya. Makanya Tuhan kasih perumpamaan di Yohanes 15. Ranting tidak akan berbuah kalau dia tidak nempel di pohon. Betul enggak? Terus kira-kira menurut saudara, ranting ini kalau dia cabut pasang, kira-kira mau berbuah enggak? Ranting itu akan berbuah ketika dia permanen menempel di pohon. Baru ranting itu bisa berbuah. Makanya di Yohanes 15 itu dia bilang begini, kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Artinya kita harus permanen nempel di pokok anggur itu. Baru kita bisa berbuah. Haleluya. Terakhir Tuhan suruh melayani. Maju walau rasa tidak layak. Mungkin rasa banyak kekurangan. Sebenarnya itu kita mau naik level. Jangan sampai disuruh melayani
Kita masih bilang, aduh saya punya ini, kekurangan ini. Bahkan ada lagi yang bilang, aduh saya ini belum siap melayani. Kenapa? Saya baju macam kurang, macam tidak cocok. Saya mau kasih tahu, kalau Anda siap melayani, Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita mau berkata, saya mau supaya iman saya itu naik level. Amin. Mari kita usahakan iman kita, saudara, jangan punya iman yang biasa-biasa saja. Tapi kita mau memiliki iman yang luar biasa. Saya catat di sini, kita perlu setiap saat deklarasikan, aku menolak punya iman yang saya ibaratkan 3G itu. Tapi saya mau punya kapasitas imanku menjadi besar yang saya ibaratkan 5G. Haleluya. Jadi kita harus punya iman yang besar yang saya ibaratkan 5G. Kalau iman besar yang saya ibaratkan 5G ini, saudara, maka semua akan serba cepat. Siapa di antara saudara yang mau doanya cepat dijawab oleh Tuhan? Angkat tangan. Yang mau doanya cepat dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mau cepat dijawab oleh Tuhan, Anda harus bisa tingkatkan kapasitas iman saudara dan saya. Jangan punya iman yang biasa-biasa. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Haleluya. Yang pasti Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari di akhir zaman ini, mari kita terus tingkatkan kapasitas iman kita. Jangan sampai kita hanya punya iman yang biasa-biasa. Haleluya. Kita harus jadi anak Tuhan, orang Kristen yang radikal. Biar kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang radikal juga dalam hidup saudara dan saya. Mari semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kuatkanlah hati. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan
keraguan di hati kami bahwa Tuhan kami tidak sanggup. Kami percaya bahwa Tuhan kami terlalu sanggup untuk memberikan pertolongan dalam segala persoalan yang kami tengah hadapi hari-hari ini. Tuhan terima kasih. Roh Kudus tolong kami supaya kami punya iman yang terus di-upgrade, supaya kami punya iman yang terus naik Tuhan, supaya kami punya iman terus ditambah-tambahkan sampai kami punya iman yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tidak hanya mau sekedar jadi anak Tuhan yang biasa-biasa, menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi kami mau jadi anak Tuhan, orang Kristen yang punya iman yang besar Tuhan. Karena hanya dengan punya iman besar kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua yang sudah ada saat ini. Ajar dan bimbing kami untuk kami terus memiliki iman yang besar Tuhan. Terima kasih meteraikan firman Tuhan ini buat hidup kami semua. Ajar kami bukan sekedar menjadi pendengar, tapi Tuhan tolong supaya kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi yang percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti dan diam. Terus membimbing, memimpin, menuntun kami, menolong, menopang kami dalam perjalanan hidup kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua saat ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan sebentar kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan menabur apapun jenis bentuk taburan mereka, mulai dari pengucapan syukur karena pertolongan Tuhan, persepuluhan, pembangunan, kolekta, dan lain-lain yang disiapkan oleh gereja Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Berkati lumbung-lumbung kami Tuhan. Dijauhkan kami punya lumbung yang berlubang dalam nama Yesus Tuhan. Pundi-pundi berlubang hamba tolak dalam nama Yesus. Tapi biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberi taburan kami lagi di siang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kasih. Kita akan mulai ibadah kita saat siang hari ini dengan penuh kasih. Saya akan mengucapkan untuk bangkit berdiri. Besar Allahku. Besar
besar Tuhan kami. Tak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau di dunia ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar dan luar biasa. Kami menaikkan pujian syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Tuhan boleh hadir melawat dan memimpin ibadah raya kami hari ini. Kami percaya Tuhan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena itu sebelum kami kembali pulang, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan tolong di mana mereka berada. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bahkan kami berdoa kalau ada yang lemah, kuatkan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa buat anak kami Alvaro Situmorang yang terganggu kesehatannya, yang sedang sakit hari ini. Kami berdoa dan minta di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang tengah dia alami, kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami minta tangan Tuhan yang berkuasa itu menjamah dan memberikan kesembuhan buat anak kami Alvaro. Begitu juga jemaat Tuhan yang tidak hamba sebutkan, tapi hamba percaya Allah Maha tahu. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Ibu Pasa yang ada di Tanah Toraja, kami juga berdoa Tuhan jamah dan sembuhkan ibu berhasil. Kami percaya Tuhan mujizat masih ada, mujizat masih berlaku, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Dan biar kuasa itulah yang dialami oleh hamba-Mu Ibu Pasa di Tanah Toraja. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara Tanah Papua, Kota Sorong, di mana kami ada. Tuhan beri damai sejahtera. Biar kami yang ada di dalamnya menikmati itu semua. Karena kami tahu semua datang daripada Tuhan. Berdoa untuk program jemaat, Tuhan campur tangan dan berkati. Pembangunan yang tengah berjalan, Tuhan campur tangan. Kami percaya pada waktu yang Tuhan kehendaki, semuanya akan rampung. Di dalamnya nama Dikau yang kami permuliakan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berdoa secara khusus menyerahkan dalam tangan gereja-gereja Tuhan, apapun merek denominasi gereja. Tuhan pakai semua gereja hamba-hamba-Mu yang berdiri di garis-garis depan menyampaikan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Urapi dengan luar biasa, pakai sehingga semua hamba-hamba dalam seluruh pelayanan diberkati Tuhan dan mendatangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa menyerahkan kehidupan jemaat di minggu berjalan ini. Tuhan tolong kami dimanapun kami pergi berada, apapun yang kami buat dan kami kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk acara pernikahan daripada kedua anak kasih kami, Nopri dan Natalia, pada hari Sabtu. Kami berdoa biar Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan ambil alih semuanya. Tuhan tolong semua urusan dimudahkan, cuaca Tuhan beri yang terbaik di dalam nama Yesus, sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Tentunya pujian hormat kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini secara khusus hamba berdoa untuk jemaat dalam pekerjaan, usaha, bisnis, karir, pendidikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati semuanya. Dan dengan demikian Tuhan, ada senantiasa ada syukur, pujian yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Karena berkat Tuhan atas pekerjaan kami, berkat Tuhan atas usaha-usaha kami, berkat Tuhan atas karir, berkat Tuhan atas pendidikan anak-anak kami Tuhan. Dan kami boleh melihat kami hidup di atas rata-rata karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya iman-Mu berkata Engkau akan menjadikan perbedaan, Engkau akan membuat perbedaan bagi mereka yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh dan mereka yang menyembah Tuhan biasa-biasa. Tuhan tolong kami Tuhan, memberkati semua jemaat tanpa terkecuali. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal dan sampai kekal. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Sertailah perjalanan kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan dimuliakan. Sisa hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal dan sampai kekal. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah dan kami percaya dan kami yakin Tuhan berkat-Mu atas kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat kedua tangan saudara, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan Tuhan kuasa Roh Allah yang kudus
biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, ini keluarga Tuhan.